Eko Patrio akhirnya membuat klarifikasi pasca sebuah video beredar di sosial media. Dalam video tersebut, ada narasi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa Eko menyindir penjara isi rumahnya melalui konten video yang dibuatnya pasca terjadinya penjarahan. Setelah ditelisik lebih dalam oleh tim intens investigasi, hal mengejutkan justru yang terlihat. Dan ternyata video yang tersebar merupakan video lama yang diambil haters dari akun sosial media Eko Patrio, di mana video tersebut dibuat pada tahun 2022 dan dibuat narasinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah video tersebut dibuat oleh Eko Patrio usai rumahnya dijarah massa, sehingga publik yang tidak tahu tanggal dibuatnya video tersebut akan mengira bahwa Eko Patrio menyindir masyarakat usai rumahnya dijarah massa. Lalu, seperti apa pula klarifikasi dari Eko Patrio terkait beredarnya video tersebut, plus harapan Eko Patrio agar tidak tergiring oleh narasi hoax dalam video tersebut yang dibuat haters? Seperti apa dukungan dan pembelaan para sahabat terhadap Eko Patrio seperti Zita Anjani dan Farhad Abbas? Seperti apa pula telisik pakar personal branding, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, hingga pengusaha Yusuf Hamka terkait penonaktifan Eko Patrio dan kawan-kawan dari DPR? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di media sosial secara masif beredar video Eko Patrio seakan-akan menantang dan menyindir masyarakat usai rumahnya dijarah oleh massa tidak bertanggung jawab. Haters atau penyebar video tersebut memberitahu netizen bahwa video tersebut dibuat oleh Eko Patrio pasca terjadi penjarahan. Haters dengan sadar dan sengaja melakukan hal tersebut untuk membangkitkan kebencian atau amarah publik kepada Eko Patrio. Setelah ditelusuri lebih dalam oleh tim intens investigasi, ternyata video yang beredar tersebut merupakan video lama yang telah diposting di akun Instagram Eko Patrio pada tanggal 16 Maret tahun 2022 atau 3 tahun yang lalu. Jadi terbukti bahwa haters sengaja menyebarkan video tersebut untuk membuat framing bahwa Eko Patrio menyindir para penjara melalui konten video. Jadi, narasi yang dibuat haters atau penyebar pada caption video tersebut adalah hoax. Eko Patrio yang merasa dirugikan dan kecewa dengan aksi haters tersebut pun akhirnya membuat klarifikasi. Ia meminta netizen untuk tidak percaya dan termakan oleh narasi hoax pada video tersebut. Banyak video-video lama saya yang dimunculkan kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan penggiringan opini seolah-olah itu video baru buatan saya. Mohon jangan tergiring video dan narasi hoax. Terima kasih. Jakarta, 9 September 2025. Sebelumnya, Zita Anjani sebagai kerabat satu partai dengan Eko Patrio terlihat turut memberikan dukungannya kepada Eko Patrio. Hal itu terlihat dari postingan Zita Anjani di akun sosial media pribadinya.
Dan dalam captionnya saat bertemu dengan Eko Patrio, Zita Anzani yang sekarang menjabat sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto menuliskan bahwa kadang kita hanya butuh seseorang yang duduk di sebelah kita tanpa menghakimi dan tanpa juga membenarkan. Dan di momen ini, Eko Patrio terlihat mendapat dukungan moral dari Zita Anzani. Lalu pada layar video dirinya duduk di samping Eko Patrio disematkan kalimat, "Langkah mundur sekarang mungkin terasa lebih berat, tapi ini kesempatan untuk bangkit lebih hebat." Di sisi lain, praktisi hukum Farhad Abbas ikut mengomentari aksi penjarahan di rumah Eko Patrio. Menurutnya, Eko Patrio adalah korban framing dan hoaks saja. Dari video Eko Patrio, menurut Farhad Abbas terkesan ia mengejek. Tapi dari sisi lain, apa yang dilakukan Eko adalah suatu hiburan belaka, itu adalah bentuk kreasi untuk dijadikan tontonan. Terkait nasib Eko Patrio yang sudah dinonaktifkan dari anggota DPR, respon Farhad Abbas pun di luar dugaan. Gak terima soal video-video itu. Boleh saya katakan dia bosnya Uya lah. Bos saya juga Eko Patrio. Memang terkesan dia itu ngejek. Tapi itulah hiburan gitu. Kalau kalian mau hiburan, kalian mau ya film itu bagus semua, bos dermawan. Di sebuah film itu ada antagonisnya, ada penjahatnya, ada apa. Itu wujudkan satu. Nah di DPR ini yang dimaksud Eko Patrio itu bukan dia, itu bentuk kreasi. Kreasi itu menjadi tontonan dan membuat penghasilan. Nah jadi menurut saya, tapi kalau ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, dianggap dia ngejek, dianggap dia nggak kerja. Video itu adalah video-video lama, makanya ada pepatah mengatakan apa yang ditanam itu yang dipetik. Ini rekam jejak itu ada, tapi kan dalam proses ke depan itu kan ada namanya fit and proper test. Nah, ada namanya investigasi maupun validasi. Nah, kalau orang ini ternyata itu hanya berita sepotong-sepotong gitu kan, jadi harus akurat. Kalau polisi harus presisi. Nah, kalau hukum harus sesuai data dan fakta. Itu pun harus dengan keyakinan. Kita akan menjadi negeri atau masyarakat yang dibodoh-bodohin orang, diadu domba. Dulu kenapa kita dijajah lama? Karena kita diadu domba. Ini terjadi. Kita merasa besar pintar dengan kemajuan teknologi, tapi kita tidak menyadari itu juga adalah adu domba yang sudah ada dari dulu. Ini penyakit yang harus diperbaiki. Uya adalah korban dari adu domba. Kalau Eko Patrio korban framing. Selama ini dia ngeprank orang, tapi sekarang dia diprank, tapi pranknya nyata, betul gak? Rugi badan, rugi raga gitu ya. Tapi ya itu namanya hidup ini adalah panggung sandiwara. Tidak bisa dia dinonaktifkan, tidak ada itu aturan dinonaktifkan anggota DPR. Yang ada itu adalah berhenti. Kan, kemudian diajukan PAW. Saya yakin ini merupakan satu kebijakan daripada Zulhas. Saya telepon juga ketua PAN juga, dia nggak tanggapi. Saya nggak tahu, harusnya dia tanggapi. Saya kenal beliau. Sedikit aja lah Pak Zulhas ngomong dikit atau yakinkan saya bahwa Uya Eko baik-baik aja gitu. Jadi enak kan. Nanti artis nggak ada lagi masuk partai kalian kalau begitu. Kalau kalian nggak bela, ya kan? Nanti kalau kalian nanti diributin orang, nggak ada lagi artis yang bela kan? Artinya mereka masih layak untuk berpolitik ke depan. Mereka masih bagus, tinggal dikasih kesempatan aja. Mereka adalah orang yang kemalingan, bukan maling. Orang yang dijarah, bukan penjara. Karena penjara, ya di penjara. Sebelumnya, Eko Patrio sempat membuat video permintaan maafnya bersama Pasha Ungu di sosial medianya. Ia pun meminta maaf atas perbuatan dan ucapannya yang menimbulkan kekecewaan di pihak masyarakat.
Video permintaan maaf Eko pun ditelisik oleh pakar personal branding Sydney Panji Agung. Menurut Agung, permintaan maaf yang disampaikan oleh Eko Patrio murni menunjukkan adanya rasa penyesalan yang tulus dan rasa bersalah dari Eko Patrio. Dari ekspresi tubuh, bahasa, dan secara visual, Eko Patrio menunjukkan rasa menyesal dan memohon maaf kepada masyarakat. Dari ekspresi muka, dari sebenarnya nggak murni ekspresi muka ya. Kan saya bilang ada beberapa tanda. Memang pertama yang saya lihat dari tanda itu tidak ada sedikit pun guratan senyum. Ya itu yang paling utama. Karena kalau ada sedikit aja guratan senyum itu biasanya orang menganggap bahwa ucapan maaf itu tidak tulus. Gitu ya. Saya tidak melihat guratan senyum sama sekali. Karena saya merhatikan kan nggak yang makro aja ya. Kita juga lihat mikro. Guratan senyum itu kadang-kadang hanya bibir yang kelihatan naik sedikit gitu ya, atau ada mungkin tiba-tiba ada upaya untuk menggerakkan mulut seperti apa gitu, itu nggak ada sama sekali ya. Itu udah sebenarnya yang paling utama. Nah, terus juga ada petunjuk-petunjuk lain tuh, seperti dia berusaha menyamakan diri dengan Eko, kalau nggak salah banyak menjilat bibir ya. Itu juga mungkin dia alami seperti itu ya, tapi akan muncul dengan sering itu ketika dia merasa gugup atau merasa bersalah. Jadi berapa kali dia menjilat bibir seperti ini. Ya, itu tanda yang lain. Kemudian juga kelihatan dia sering mengangguk. Ya, ngangguknya sebenarnya halus sekali, tapi kelihatan di beberapa ujung kalimat itu dia mengangguk sedikit. Nah, biasanya orang yang melakukan seperti ini itu membutuhkan persetujuan atau membutuhkan tanda kutip ya permohonan untuk diterima lah gitu ya. Jadi dia mengangguk seperti itu banyak sekali. Ya, betul. Makanya saya bilang saya yakin bahwa ada penyesalan di dunia. Ya, penyesalan. Nah, penyesalan ini kan biasanya apa nih? Penyesalan terhadap apa yang dilakukan nih? Itu kita sendiri nggak tahu. Kalau itu hanya bisa diketahui oleh orang yang bersangkutan gitu pasti ya. Tapi yang pasti ya dari tubuh, ya dari bahasa gitu ya, dari secara visual itu menunjukkan semuanya selaras bahwa dia memang menunjukkan rasa menyesal gitu ya, memohon maaf. Karena di dalam bahasa tubuh itu kan sebenarnya komunikasi ada 3 jenis ya. Kalau boleh saya jelaskan ya, ada namanya visual, verbal, dan vokal. Ya, visual itu apa? Ya penampakan dia, penampilan, bahasa tubuh, gerak tubuh, gestur, ekspresi itu visual. Ya. Kemudian verbal itu adalah pemilihan kata, ya pemilihan kata. Jadi dia memilih kata apa, gitu ya, kata yang agresif atau kata yang permisif, gitu ya, kata yang merendah. Ya. Dan yang ketiga itu vokal. Vokal itu lebih ke nada, intonasi yang dia gunakan, volume dan lain sebagainya. Nah dari visual, verbal sama vokal ini semuanya selaras. Mengejutkan. Klarifikasi Eko Patrio usai, rumahnya dijarah masa di mana terdapat video lama yang dinarasikan secara hoaks oleh haters. Lantas, seperti apa respon Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang dan Ketua Koordinator BEM seluruh Indonesia terkait penjarahan isi rumah 4 anggota DPR? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang mengecam aksi anarkis dan penjarahan isi rumah 4 anggota DPR, yaitu Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbah. Aksi yang diduga didalangi penumpang gelap dalam demonstrasi masa akbar tersebut merupakan klimaks ketegangan antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Menanggapi situasi yang semakin memburuk, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, mantan perwira tinggi Polri yang dikenal vokal terhadap isu sosial, turut angkat bicara. Tidak hanya mengecam tindakan anarkis pengerusakan dan penjarahan, ia juga memilih untuk menyelami akar persoalan yang sudah memicu amarah rakyat tersebut. Menurutnya, ledakan sosial yang terjadi lantaran selama ini rakyat diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Namun demikian, ia tetap mengingatkan dan mengecam bahwa tindakan anarkis tidak seharusnya menjadi solusi. Apalagi ditegaskannya, di balik penjarahan sudah ada penyusup yang bukan murni pendemo. Ia meminta pihak berwajib untuk menyeret para penyusup tersebut ke muka hukum untuk diadili.
syah dan manusiawi mereka tidak berterima dengan situasi kondisi itu. Makanya mereka melakukan protes kepada gedung DPR itu yang menelurkan peristiwa itu. Itu sah-sah saja. Ini juga supaya koreksi daripada penyelenggara negara. Dikala rakyat kita tuh sedang menderita, sedang betul-betul membutuhkan pertolongan daripada penyelenggara negara, di situ kalian menunjukkan kemewahan-kemewahan kalian. Ya wajar saja ketidakseimbangan dan ketimpangan ini membuat akumulasi kekecewaan. Makanya muncullah unjuk rasa itu. Ingat baik-baik, yang melakukan pengerusakan, penjarahan itu bukan orang-orang pendemo. Akibatnya demonstrasi yang murni yang dilakukan oleh masyarakat, ojol ataupun mahasiswa dicederai oleh penyusup-penyusup ini. Menjarah ke tempat Pak Uya Kuya, ke Eko Patrio, ke Ibu Sri Mulyani, kan sudah nggak bener. Siapa pelakunya tuh? Mana situ? Diboncengi lah mereka. Makanya kita sadar juga masyarakat, seketika kita sudah diboncengi oleh penyusup-penyusup itu segera sadar dan hentikan itu. Dan mari bersama-sama kita mengambil dan betul-betul ya membawa mereka ke depan hukum orang-orang yang mencederai demonstrasi itu. Di sisi lain, Ketua Koordinator BEM seluruh Indonesia Musamil Ihsan juga mengungkapkan bahwa dirinya mengecam tindakan anarkis dengan menjarah isi rumah keempat anggota DPR oleh masa baru-baru ini. Namun, terkait sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menonaktifkan sederet anggota DPR seperti Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, hingga Ahmad Sahroni yang jadi viral, rupanya tidak langsung membuat publik dan dirinya merasa puas. Karena meski dinonaktifkan pertanggal 1 September lalu, mereka bisa jadi akan diaktifkan lagi dalam beberapa bulan kemudian sebagai anggota DPR yang aktif. Karena itu, ditegaskan oleh Musamil Ihsan, langkah penonaktifkan bisa jadi hanya sekedar buat pereda suasana saja. Saya rasa nonaktif ini adalah hal yang hanya untuk meredakan suasana saja. Artinya kita sedang dibodoh-bodohin gitu. Kita sedang dibodoh-bodohin sama partai politik karena cuma nonaktif toh gitu. Setelah nonaktif nanti tiba-tiba aktif lagi. Rakyat tidak tahu. Nah itu kita tidak mau langkah yang setengah-setengah gitu. Kita mau langkah tegas, kita meminta ya partai politik itu menindak secara tegas, memecat anggota dewannya dan segera melakukan pergantian antar waktu untuk anggota dewan yang dipecat seperti itu. Karena kan nonaktif itu kan bisa jadi untuk selanjutnya itu bakal aktif mereka. Mengejutkan, pernyataan Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang dan Ketua Koordinator BEM seluruh Indonesia terkait aksi penjarahan dan pengerusakan rumah 4 anggota DPR. Lantas, seperti apa pula pesan menyentuh pengusaha kawakan Yusuf Hamka terkait dipecatnya sejumlah anggota DPR tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menonaktifkan sejumlah anggota DPR, diantaranya Uya Kuya, mendapat respon menohok dari pengusaha kawakan di Jakarta, Yusuf Hamka. Menurut Yusuf Hamka, memang langkah itu merupakan ranah politik pada level partai politik yang tidak perlu ia campuri. Namun, Yusuf Hamka mengatakan bahwa perlu untuk dilihat pula terlebih dahulu track record para anggota DPR yang dinonaktifkan ini. Karena menurutnya, apa yang dilakukan sejumlah anggota DPR selama ini seperti yang terjadi pada Uya Kuya selalu bermanfaat bagi masyarakat, terutama aksi Uya Kuya dalam membantu pekerja-pekerja migran di luar negeri
negeri yang menghadapi masalah. Namun, Yusuf Hamka juga menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak mudah tergiring dengan berita hoax yang hanya menyesatkan orang dan bahkan merusak citra seseorang. Sikapi apa yang ditonton dengan kritis dan bijaksana. Republik ini membutuhkan orang-orang baik. Ya, kalau orang baik difitnah, nanti akhirnya orang-orang yang tidak baik yang masuk di dalam parlemen. Nah, kayak Mas Uya ini kan orang baik. Kalau masalah penonaktifan itu urusan partainya. Saya nggak tahu urusannya apa. Tetapi mungkin kalau saya harus dilihat track record yang harus dinonaktifkan ini, apakah semuanya harus digebiak-gebiak, dianggap sama. Kan kalau Mas Uya ini kan kita lihat, dia punya video diedit-edit orang, dianya sendiri tidak mengatakan hal-hal yang menghina masyarakat, rakyat. Sayang nggak nih, orang amanah, orang baik, malah digeser. Kalau penggantinya lebih baik atau sama, kalau enggak kan rugi negeri ini, ya kan. Tapi namun demikian itu urusan partainya lah ya, kami nggak mencampuri. Walaupun saya yakin kalau Mas Uya misalnya tidak aktif di parlemen, dia tetap berkiprah kepada kegiatan sosial, terutama selain teman-teman PMI. Bahkan sekarang Mas Uya tuh punya tugas baru lagi, yaitu membantu mengembangkan atlet disabilitas sama-sama saya, itu atlet-atlet disabilitas. Dan bahkan kami beberapa kali membantu sekolah luar biasa SLB negeri, terutama di Bidakara, di SD Negeri 7 ya, di Jakarta Timur. Terus kita pernah di Taman Mini, 2.500 atlet disabilitas itu. Jadi Mas Uya itu hebatnya. Dia nggak mau dikasih honor waktu kita undang dia. Setiap saya undang dia nggak mau dikasih honor. Itu. Dia bilang, nggak apa-apa Pak Yusuf, ini pengabdian saya buat orang kecil ngomong begini. Dan ini udah naik waktu saya sama istri saya dari awal. Nah ini kan orang yang tidak mengambil manfaat dari orang-orang kecil, malah memberikan manfaat kepada orang-orang kecil. Saya pikir, ya negeri ini membutuhkan orang yang tidak fleksibel, tidak pura-pura lah. Namun demikian, saya nggak mencampuri soal politiknya, saya cuma mencampuri kegiatan sosial. Dan yang saya mengenal Mas Uya adalah orang yang baik, menurut saya amanah, itu aja. Mudah-mudahan Mas Uya, dia di politik nggak di politik, dia tetap berkiprah kok, terutama dia pahlawan PMI. Kalau masyarakat yang mendengar berita-berita hoax yang tidak mengenal Mas Uya, seyogianya tabayun. Ya kan, jangan nambahin dosa-dosa kita. Kita kalau misalnya ada berita hoax, kita menyikapi, wah ini benar gitu ya kan, itu dosa kita. Lebih baik kita tidak usah menyikapi, tidak usah pro atau kontra. Ya kan, misalnya ada berita nih, kelihatan berita jelek atau berita bagus, sikapi dengan bijak saja. Benar atau tidaknya, tunggu lihat keadaannya, jangan langsung responsif, oh ini pasti betul atau apa. Nah itu biasa pikiran kita, kalau berita jelek langsung kita ikut suzon. Nah itu pikiran kita sedang dirasuki oleh yang tidak baik. Ada berita jelek, kita harus husnuzon. Ini fitnah orang atau framing orang. Kita lihat dulu latar belakang orang-orang ini benar nggak, buat sehingga kita punya kesimpulan, ini nggak mungkin. Atau kita lihat, kalau ada berita jelek, kalau ada pengumuman dari pemerintah yang resmi, nah itu baru kita percaya. Nah pemerintah yang resmi juga kadang-kala suka diedit-edit mulutnya seolah-olah pemerintah menyatakan itu, atau pakai AI sekarang. Nah ini harus waspada. Jadi teman-teman harus hati-hati terhadap kejadian ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.